Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, Senin tanggal 6 Maret 2023. Mari saudara, saya mengundang setiap kita dimanapun kita berada saat ini, kita ingin menyatukan hati kita untuk meminta hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh menjagai di dalam setiap istirahat kami. Dan saat ini ketika kami ingin mengawali hari kami ingin melandasinya dengan kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menuntun kami supaya kami boleh terus berbenah untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh belajar semakin dekat padamu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti kita tidak asing dengan sebuah lagu yang cukup tenar beberapa bulan yang lalu. Dengan lagu yang berjudul Ojo Dibanding-bandingke. Dengan gaya koplo membuat kita kemudian berdendang, bergoyang kanan kiri di sela aktivitas kita. Namun ada yang menarik di dalam bagian ini. Sebuah ungkapan mengatakan ojo dibanding-bandingke. Nah, seringkali ketika kita mencoba untuk melihat kehidupan kita dengan orang lain, kemudian apa yang terjadi? Kita seringkali membanding-bandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak dimiliki oleh kita, sehingga membuat kita mungkin merasa tidak bersyukur. Ketika kita melihat postingan-postingan dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita gitu ya, dengan kehidupan mereka, dan kita mengatakan, wah kok rasanya enak ya jadi mereka, wah kok rasanya nyaman ya, kok enak banget ya. Kemudian kita tidak mensyukuri atas kehidupan kita. Kemudian kita mengeluh, andai saja aku seperti mereka, andai saja kalau di dalam postingan itu adalah gambar saya. Seringkali kita terjebak di bagian ini. Seringkali bagian ini membuat kita terlena untuk tidak mensyukuri berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan justru ketika kita membandingkan, kita terjebak untuk menggerutu dan mengeluh atas pemberian Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka sedang mengalami pergulatan batin. Mari bersama-sama kita akan membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa kami. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perikop ini diberikan judul ular tembaga. Pasti kita tahu betul mengenai kisah ini, bagaimana bangsa Israel mendapat teguran Allah. Bangsa Israel diceritakan di dalam bagian ini belum bisa beranjak dari tanah perbudakannya. Ketika di tanah perbudakan mereka bisa mendapatkan makanan, mereka bisa mendapatkan minuman, tetapi mereka tidak bisa memiliki hak atas kehidupan mereka, sebab mereka adalah seorang budak. Sang tuanlah yang mempunyai kehidupan mereka. Namun di bagian ini kita diperlihatkan bahwa Allah telah menuntun mereka untuk keluar dari tanah perbudakan itu. Namun di dalam perjalanan mereka kemudian mengeluh. Mereka menyalahkan Tuhan. Dikatakan di bagian ini, mereka dikatakan di ayat 5, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air." Bagian ini diungkapkan kepada Musa dan juga kepada Allah, seolah Allah adalah Allah yang begitu jahat yang akan membinasakan. Mereka mencoba melihat bahwa seolah-olah
kondisi yang dialaminya oleh bangsa Israel ini, mereka adalah orang-orang yang paling menderita. Padahal tidak demikian. Terlebih di bagian ini mereka menyatakan bahwa mereka sudah muak dengan makanan hambar. Nah, makanan hambar ini digambarkan sebagai mana atau roti dari surga, yang tidak lain adalah gambaran dari firman Tuhan, makanan bagi rohani mereka. Dan mereka menganggap bahwa firman Tuhan tidak penting bagi kehidupan mereka. Firman Tuhan tidak penting bagi iman mereka. Maka mendengar hal ini Allah pun murka. Maka dikatakan di ayat yang ke-6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka. Allah bekerja untuk kemudian menegur lewat ular-ular terdung itu. Dan benar, ketika Allah menegur bangsa ini, bangsa Israel kemudian sadar bahwa hidup yang mereka jalani itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ketika mereka mencoba untuk tidak mensyukuri, artinya mereka tidak menghargai Tuhan. Lewat kejadian ini, bangsa Israel belajar dan juga sekaligus sadar bahwa hidup yang mereka jalani bukanlah hidup milik mereka, namun hidup yang mereka jalani adalah hidup miliknya Tuhan. Mereka diajari untuk bersyukur atas apapun yang Tuhan beri. Tuhan Allah bukanlah Allah yang akan membiarkan umat pilihannya mati, umat pilihannya terlantar. Tetapi Allah adalah Allah yang terus memelihara sepanjang waktu. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan setiap dari kita. Nah, saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Seperti tema kita hari ini, ojo dibanding-bandingke, yang seringkali ungkapan ini membuat kita menjadi tidak bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan pada kita. Maka mari kita ubah cara pandang kita. Untuk tidak mengeluh, untuk tidak bersungut-sungut, kita ubah dengan hidup dengan penuh rasa syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab bersungut-sungut tidak akan pernah membuat beban hidup kita akan hilang. Namun dengan menikmati dan bersyukur atas pemberian Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita akan terasa jauh lebih nikmat. Maka pada kesempatan hari ini kita diundang untuk mengubah cara pandang hidup kita dengan lebih bersyukur kepada Tuhan, bukan dengan bersungut-sungut. Maka kita juga diundang untuk menjadi berkat kepada sesama kita dengan cara kita memberikan dukungan, dengan kita mengapresiasi, dengan kita memberikan semangat di tengah segala pergumulan mereka. Sehingga di tengah segala pergumulan yang saudara-saudara kita alami, mereka boleh mendapatkan kekuatan. Mereka terhindar untuk kemudian mengeluh kepada Tuhan, tetapi mereka justru dibimbing dan juga didorong untuk menyelesaikan masalahnya. Terkadang Tuhan juga bisa memakai setiap kita untuk membantu persoalan orang lain, sehingga orang lain tidak terjerumus kepada bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi dengan kehadiran kita bisa menjadi sahabat bagi mereka, sehingga mereka boleh melewati pergumulan itu dengan baik. Mari bersama-sama kita akan menutup renungan ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mohon ampun ketika seringkali dalam kehidupan kami masih bersungut-sungut. Kami tidak mensyukuri atas setiap berkat yang Tuhan beri. Padahal Tuhan senantiasa terus mencurahkan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Acap kali rasa sungut-sungut, rasa ketidakbersyukuran kami membuat kami menutup mata atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan kepada setiap kami. Maka ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati. Ajarlah kami untuk terus membuka mata batin kami, sehingga kami boleh terus menyadari setiap pemberian yang Tuhan sudah beri. Berikanlah kami hati yang penuh dengan rasa syukur, sehingga kami dapat menikmati segala berkat dengan penuh ungkapan rasa syukur. Maka mampukanlah kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, namun menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ketika Tuhan telah bersabda di hari ini. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini, tepat pada hari ini, Senin tanggal 6 Maret 2023. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati setiap karya saudara. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.